Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel Uma Manu TV. Salam satu hobi, salam lestari, dan salam sehat untuk kita semua. Di video kali ini saya akan memberikan sedikit tips gitu ya, terkait tentang pengelolaan pakan untuk burung-burung di kandang aviari gitu ya. Terutama bagi teman-teman yang punya aviari yang burung-burungnya itu pemakan serangga gitu ya. Pasti kan teman-teman juga akan nyetok yang namanya ulat hongkong atau jangkrik gitu ya. Jadi kali ini kita akan bahas terkait pakan, yaitu ulat hongkong gitu ya. Gimana cara mengelola ulat hongkong. Jadi kalau teman-teman nyetok banyak ulat hongkong gitu ya, pasti ada sebagian yang mati dan mungkin mengeluarkan bau yang tidak enak gitu ya. Jadi kalau mau membersihkan ulat hongkong itu, memisahkan antara ulat hongkong yang mati dan yang hidup, mungkin teman-teman mengalami kesulitan gitu ya. Jadi nggak mungkin juga kita pisahin, bersihin satu persatu gitu ya, karena banyak gitu yang ulat hongkong yang mati gitu ya. Jadi tips ini mungkin udah banyak teman-teman yang tahu gitu, tapi bagi pemula kayak saya atau teman-teman lain yang belum tahu, tips ini akan bermanfaat sekali, karena cara ini adalah cara yang praktis gitu menurut saya, dibandingkan kalau kita membersihkan satu persatu gitu ya. Oke, kita simak aja langsung gimana caranya. Lanjut. Oke teman-teman, ini adalah ulat hongkong yang saya bilang tadi. Jadi begitu banyak ulat hongkong yang menghitam gitu ya, atau pada mati, mungkin karena terlalu panas atau karena terlalu lembab mungkin ya. Jadi banyak yang mati dan agak kesulitan gitu ya untuk membersihkan atau mengambil ulat hongkong yang mati ini satu persatu gitu ya. Jadi gimana sih caranya memisahkan ulat hongkong yang hidup ini dengan ulat hongkong yang sudah mati, supaya bersih gitu ya. Jadi kita kasih pakan ke burung-burung yang ada di aviari itu ulat hongkong yang masih hidup gitu ya. Jadi burung-burungnya juga nanti akan sehat gitu diharapkan ya. Oke, kita langsung aja. Untuk bahan-bahannya yang diperlukan itu, kita harus sediakan dulu bak yang kosong. Bak kosong ini nantinya akan untuk menaruh ulat hongkong yang bersih gitu ya, ulat hongkong yang hidup gitu ya. Jadi yang hidup dari sini akan kita pisahkan dan kita pindahkan ke bak yang kosong ini. Lalu kita juga membutuhkan, dan yang paling utama untuk membersihkan ini adalah kita harus punya kertas tempat telur gitu ya. Nah, kertas ini juga bisa didapatkan di tempat penjual telur atau di peternak jangkrik atau peternak ulat hongkong, pasti ada kertas yang seperti ini gitu ya. Lalu terus gimana caranya? Caranya itu mudah. Kita tinggal taruh aja di sini, kita diamkan selama ya kurang lebih 1 menit lah, nggak nyampe 1 menit, atau beberapa detik gitu ya. Kita diamkan sebentar, nanti otomatis ulat-ulat yang hidup itu dia akan naik ke dalam kertas wadah ini gitu. Ketika ulat hongkong yang hidup mulai naik ke kertas ini, kita sudah bisa angkat, lalu kita pindahkan ke sini gitu ya. Jadi kita cek dulu apakah sudah ada ulat yang naik. Kita cek. Nah, contohnya seperti ini. Jadi ulat-ulat yang hidup itu semuanya nempel di dalam kertas telur ini. Jadi ketika sudah begini, langsung kita pindahkan ke bak yang kosong tadi. Lalu kita goyang-goyang sedikit gitu ya, supaya ulatnya jatuh dan turun ke bak yang baru ini, bak yang kosong. Nah, masih banyak yang menempel. Oke, setelah sudah banyak yang jatuh, kita taruh lagi itu, karena kita taruhnya terlalu sebentar, jadi kita tunggu agak lamaan gitu ya.
Jadi hasilnya lumayan. Jadi nggak ada ulat-ulat yang mati itu nempel di kertas tadi, dan otomatis nanti yang mengisi di dalam bak-bak di dalam bak ini adalah ulat Hongkong yang masih hidup dan sudah bersih gitu ya. Oke, sekarang kita tunggu dulu sampai agak lama gitu ya, supaya ulat-ulat Hongkong yang hidup itu mulai naik dan lebih banyak. Jadi kita pindahkan lagi. Oke, kita lanjut terus. Oke teman-teman, kelihatannya ini sudah agak lama dan terlihat di sini banyak yang sudah naik ke atasnya. Jadi kemungkinan yang di bawah juga sudah lumayan banyak gitu ya. Jadi kita angkat aja kertasnya, lalu kita pindahkan ke bak satunya. Mudah-mudahan sih udah agak banyak gitu ya, biar cepet. Oke, lumayan banyak yang sudah menempel. Itu kita pindahkan saja ke bak ini. Kita goyang lagi. Terus sampai semua ulatnya jatuh ke dalam bak ini ya. Oke. Dan lakukan itu sampai semua ulat-ulat Hongkong yang hidup di sini itu pindah ke dalam bak yang baru ini gitu ya. Jadi lanjutin terus sampai habis, sampai selesai, sampai terpisah semua. Nanti di bak ini akan tersisa ulat-ulat Hongkong yang mati, dan di sini ulat-ulat Hongkong yang hidup dan sudah bersih gitu ya. Kira-kira seperti itu teman-teman. Kita lanjut lagi sampai bersih. Nanti gimana kelanjutannya kita lanjutkan dulu. Kita skip dulu sampai biar nggak bosan teman-teman nonton video ini. Kita cepatin aja dulu. Nah, beginilah teman-teman, akhirnya sisanya masih ada beberapa ulat Hongkong yang hidup gitu ya. Jadi nanti akan saya teruskan. Cuma kira-kira seperti inilah hasilnya. Coba kita bayangkan bagaimana kalau kita bersihkan ini satu persatu. Jadi banyak ulat Hongkong yang mati. Jadi capek juga gitu ya, kita bersihin satu persatu. Jadi cara yang barusan saya share di sini adalah cara yang sangat praktis menurut saya gitu ya. Jadi nanti di sini tinggal ampasnya aja. Kalau sudah bersih semua seperti yang ini, jadi sudah bersih semua. Semua isinya ulat-ulat Hongkong yang masih hidup dan segar. Dan jangan lupa teman-teman, untuk ulat Hongkong ini juga bisa dikasih makan. Usahakan pakannya itu yang kering ya, maksudnya nggak terlalu basah gitu ya. Sayur-sayuran yang agak kering gitu, misalnya kentang, wortel gitu ya. Jangan kasih timun becek nanti maksudnya lembab gitu ya. Jadi kalau kondisi baknya ini lembab atau basah, rata-rata pasti akan banyak ulat Hongkong yang mati gitu ya. Jadi supaya awet juga ulat Hongkongnya. Dan saya biasanya stok ulat Hongkong ini untuk seminggu itu kurang lebih 2 kilo gitu ya, seminggu lebih lah 2 kilo. Jadi ini adalah pakan yang selalu ready di kandang aviari gitu ya. Masih ada yang nempel satu ya. Kira-kira begitu teman-teman. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan yang masih pemula seperti saya. Jadi cukup mudah untuk membersihkan ulat Hongkong supaya memisahkan antara yang ulat Hongkong yang mati jadi ulat Hongkong yang hidup semua gitu ya. Oke, sip. Terima kasih teman-teman. Nah, oke teman-teman, kira-kira seperti itulah sedikit tips dari Uma Manuk TV gimana kita mengelola pakan untuk burung-burung yang di aviari, supaya burung-burung di aviari juga diharapkan sehat terus gitu ya, jauh dari segala penyakit. Tentunya untuk owner-ownernya, teman-teman sekalian yang punya aviari atau yang punya burung kicauan juga semoga tetap diberikan kesehatan. Dan terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Dan saya hanya ingin berpesan untuk teman-teman
bertanggung jawablah terhadap burung-burung yang kita pelihara, karena bagaimanapun juga burung-burung yang kita pelihara sudah memberikan sesuatu untuk kita gitu ya. Simple aja gitu ya, kita pelihara karena kita hobi, kita suka, kita bahagia, kita senang gitu ya. Jadi kita juga harus memperlakukan yang sama terhadap peliharaan kita, terhadap burung-burung kita, dan burung-burung kita juga layak untuk sejahtera, bahagia, sehat gitu ya. Jadi untuk teman-teman, rawat peliharaan atau burung-burungnya sepenuh hati gitu ya. Jadi otomatis nanti akan kita akan mendapatkan sesuatu dari burung-burung itu. Entah kita merasa senang karena burung itu berkicau atau segala macam gitu ya. Yang jelas burung-burung itu layak untuk senang dan bahagia juga gitu. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Sekali lagi Uma Manu TV mengucapkan terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa lagi teman-teman. Salam lestari, salam sehat selalu untuk kita semua.